Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda terus berjalan untuk menelusuri jejak kejayaan leluhur Nusantara. Kali ini kita akan melangkahkan kaki menuju peradaban para leluhur Nusantara berusia ratusan tahun yang lalu. Kita akan membuka kembali beberapa catatan yang tertulis dalam sebuah karya indah dan artistik berupa prasasti. Di kalangan ahli sejarah, prasasti juga sering dikenali sebagai inskripsi, dan bagi kalangan masyarakat umum, prasasti juga sering dikenal sebagai batu bertulis ataupun batu bersurat. Prasasti berisi sebuah maklumat yang dipahat pada batu, logam, kayu, daun lontar, dan bahan-bahan lainnya. Maklumat itu biasanya dikeluarkan oleh raja atau pejabat kerajaan dan berisi tentang suatu anugerah dan hak-hak istimewa. Di antara berbagai sumber sejarah kuno di Indonesia, seperti halnya naskah dan berita asing, prasasti dianggap sebagai sumber sejarah yang paling penting, karena dapat memberikan kronologis dan gambaran suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ada banyak hal yang membuat suatu prasasti sangat berguna bagi dunia penelitian masa lampau. Selain mengandung unsur penanggalan, prasasti juga mengungkap sejumlah nama dan alasan mengapa prasasti tersebut dikeluarkan. Sebagian besar prasasti diketahui memuat keputusan mengenai penetapan sebuah desa atau daerah tertentu menjadi sima atau daerah dengan hak-hak istimewa maupun daerah otonomi khusus. Sima adalah tanah yang diberikan oleh raja atau penguasa kepada masyarakat yang dianggap berjasa. Karena itu, keberadaan tanah sima dilindungi oleh kerajaan. Prasasti merupakan bukti autentik tentang berbagai macam sendi-sendi kehidupan masyarakat pada masa lampau. Warna dan corak kehidupan yang ada pada saat itu tidak lepas dari kehidupan dan kekuasaan raja beserta pejabat-pejabat kerajaan. Ada berbagai hal yang menjadi isi sebuah prasasti. Di antaranya adalah prasasti yang berisi penentuan batas sima atau tanah perdikan, perselisihan di bidang hukum, penentuan pajak, kemenangan raja, pendirian bangunan suci, dan bahkan silsilah dari seorang tokoh. Prasasti dapat ditemukan dalam bentuk angka tahun maupun tulisan singkat. Angka tahun biasanya ditulis dengan angka biasa atau dalam bentuk candra sengkala, berupa kata-kata maupun gambar yang melambangkan sebuah angka tahun tertentu. Prasasti berupa tulisan singkat biasanya dapat ditemukan pada dinding candi, pada ambang pintu bagian atas, dan pada batu-batu candi. Sampai saat ini, prasasti tertua di Indonesia teridentifikasi berasal dari abad ke-5 Masehi, yaitu prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti ini berisi tentang hubungan silsilah raja pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Sebuah prasasti ditulis dengan teknik dan gaya penulisan khusus sehingga menjadi sebuah karya bernilai tinggi dan dapat bertahan hingga berabad-abad lamanya. Pahatan aksara di atas prasasti adalah hasil karya dari para penulis prasasti atau yang biasa disebut citraleka. Di dalam memahat prasasti, seorang citraleka menggoreskan aksara sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, dalam arti tidak ada bentuk yang baku. Dengan demikian, ada aksara yang tampak dipahat dengan sangat rapi, tetapi ada pula yang ditulis seakan-akan dalam keadaan tergesa-gesa. Para citraleka cukup mudah mendapatkan bahan prasasti, karena logam pada masa Jawa kuno merupakan komoditi yang dijual belikan dengan leluasa. Supaya siap digunakan sebagaimana sebuah kertas tulis, logam harus disiapkan sampai berbentuk lempengan yang akan digores dengan aksara. Pada prasasti berbahan batu,
Pengerjaannya juga melalui tahapan pemilihan bahan, menjadikan bongkahan batu ke dalam bentuk yang diinginkan, serta menyiapkan permukaannya sebagai bidang yang siap untuk dipahat membentuk aksara. Pada saat mengguratkan tulisan pada logam atau batu, Citralekha menggunakan alat semacam tatah. Namun, sebelumnya isi prasasti telah ditulis terlebih dahulu dengan menggunakan arang, kapur, atau ujung daun buah kosamra. Dalam naskah-naskah kuno dapat dijumpai gambaran tentang cara kerja para Citralekha, yakni menggunakan pisau tulis untuk menggores atau menggurat aksara. Disebutkan bahwa ada dua orang yang berperan dalam penulisan prasasti. Mereka terdiri atas seorang juru tulis kerajaan yakni Citralekha yang bertugas menulis perintah raja, dan seorang penata prasasti yakni Anata Prasasti atau Likitapatra, yakni orang yang bertugas menatahkan kalimat-kalimat pada batu atau lempengan logam. Seorang Citralekha juga mempunyai gelar tertentu. Gelar kehormatan tersebut diantaranya adalah Sang, Empu, Samgat, Si, Rakai Pilang atau Dang Acarya. Dari gelar-gelar tersebut diketahui bahwa seorang Citralekha dapat berasal dari kasta Brahmana, Ksatria, atau Waisya. Selain berperan untuk menulis prasasti, Citralekha juga memiliki peran sebagai saksi dan penerima pasak-pasak atau hadiah khusus dalam peristiwa yang berhubungan dengan perkara tanah pendirian Sima, dan penyelesaian masalah hukum. Dalam guratan prasasti juga kadang disebutkan bahwa Citralekha mendapatkan imbalan berupa uang emas, uang perak, pakaian, dan hewan ternak. Istilah Citralekha ditemukan pada sejumlah prasasti dengan variasi penyebutan yang beragam. Misalnya dalam prasasti Luitan di daerah Cilacap, Jawa Tengah yang dibuat pada tahun 823 Saka atau 901 Masehi. Sebagai saksi dan penerima pasak-pasak disebutkan bahwa Citralekha memiliki kedudukan yang penting di dalam masyarakat dan kerajaan. Terlebih lagi apabila dilihat dari nama dan kata sandang atau sebutan kehormatan Citralekha yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Mereka sebelumnya telah dibekali dengan kemampuan khusus di bidang literasi, keterampilan memahat, serta bekal-bekal intelektual secara khusus hingga dapat menghasilkan sebuah karya berupa prasasti yang mampu melintasi zaman dan bertahan hingga ratusan tahun. Tanpa peran dan jasa seorang Silpin maupun Citralekha ini, kiranya masyarakat zaman sekarang tidak dapat menyaksikan bukti kehebatan serta berita-berita tentang kejayaan leluhur di Nusantara pada masa lalu melalui guratan-guratan sebuah prasasti. Ada banyak hal yang membuat suatu prasasti sangat berguna bagi dunia penelitian masa lampau. Selain mengandung unsur penanggalan, prasasti juga mengungkap sejumlah nama dan alasan mengapa prasasti tersebut dikeluarkan. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel SMC Media Visitama, agar kita selalu dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.